Ya, salam semua. Selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman ya. Kita kembali di penghujung pekan. Kita kembali bersama dengan Bapak Gembala kita ya. Ini Bapak Erikson Ritonga yang akan mengajarkan kita kembali bahasa Ibrani. Kali ini kita sudah masuk ke sesi yang ke-62. Kali ini temanya adalah Bereshit part yang kelima ya. Buat yang belum menonton part-part yang sebelumnya bisa ditonton di channel kami ya. Ya baik Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kita akan buka terlebih dahulu acara kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini sehingga kami di pertemuan kembali dengan nama Bapak Erikson Ritonga dan kami akan menyimak pengajaran bahasa Ibrani selalu sertai dengan Roh Kudus-Mu agar jalannya acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan tanpa ada kendala apapun. Dan berikanlah kami hikmat seorang murid dengan telinga kami yang selalu terbuka akan mendengar firman-Mu, terutama di perjanjian lama ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Ya baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat terlebih dahulu ya profil singkat dari pembicara kita yakni Bapak Erikson Ritonga. Shalom semuanya, jumpa lagi dengan Cema Adonai Ministry dalam channel YouTube Cahaya Firman. Kali ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita, Evangelis Erikson Ritonga, Bachelor of Theology. Bapak Erikson Ritonga menikah dengan Ibu Debbie dan dikaruniai 3 anak, yaitu Grace, Michelle, dan Andreas. Dan berikut ini adalah latar belakang pendidikan beliau. Pertama, tahun 2019 sampai 2020, ia belajar Biblical Hebrew Study dan Antropologi Budaya Semitik di Sarapan Pagi Biblika Ministry Surabaya, Indonesia. Kedua, tahun 2020 sampai 2021, belajar Jewish Philosophy dan Jewish Insight di Israel Bible Center Ramat Gan, Israel. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, belajar teologi di Blessed Bible College Online dan Pasar Bali. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, ia belajar di Asia College Ministry Yogyakarta, Indonesia, dan meraih gelar Bachelor of Theology. Nomor 5, tahun 2022 sampai 2023, ia belajar teologi di Shema Life Class Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, tahun 2022 hingga sekarang, belajar teologi Biblika di Biblikos Biblical Center Surabaya, Indonesia. Selanjutnya, sebagai kandidat peraih gelar Master of Theology tahun 2024 hingga sekarang, belajar di Day Spring Theological University, Dallas, Amerika Serikat. Pelayanan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2006 hingga sekarang memimpin kelompok sel di GKII Bekasi. Selanjutnya, tahun 2023 hingga sekarang mengajar sebagai dosen di Jewish Philosophy dan Beginning Biblical Hebrew di BBCO. Nomor 3, tahun 2023 hingga sekarang menjadi guru bahasa Ibrani di Didoram Deo Akademia. Kerinduan beliau yang terdalam adalah agar lebih banyak orang lagi yang tidak hanya mendengar dari orang lain mengenai pembahasan istilah-istilah dalam bahasa Ibrani, melainkan mengalami sendiri dengan jalan atau cara belajar bahasa Ibrani dan memetik manfaat daripadanya untuk mengenal Tuhan lebih mendalam lagi melalui firman-Nya, khususnya melalui pendekatan bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama. Ya, demikian profil singkat dari beliaunya ya. Kita sapa terlebih dahulu pembicara kita. Ini Bapak Ritonga. Ya, shalom, selamat malam Pak Erikson. Salam, selamat malam Pak Agus, selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, langsung dipersilakan untuk materi pengajaran. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita terus belajar Bapak Ibu ya mengenai Kejadian 1 ayat 1 ya Bapak Ibu ya. Di itu memang sangat panjang ya Bapak Ibu. Itu sebenarnya itu bisa satu buku begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Sebenarnya itu ini pertemuan kita yang terakhir gitu ya Bapak Ibu untuk Beresit ya, khusus Beresit Kejadian 1 ayat 1
Dan minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran baru mengenai genealogi. Genealogi itu juga sama ya, dalam Kejadian 1, Kejadian 2 seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk Kejadian 1 ayat 1 ini kita tetap belajar mengenai gitu ya Bapak Ibu ya. Dan memang blueprint penciptaan itu ada di Kejadian 1 ayat 1 begitu ya. Baik, saya akan share screen ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran kita sebentar. Mengenai Kejadian 1 ayat 1 ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar saya akan share. Dan kita sudah melihat Bapak Ibu Saudaraku mengenai dua loh batu ya, di mana dua loh batu yang ditulis oleh Tuhan atau jari tangan Tuhan sendiri, yaitu dipecahkan ya, oleh karena dosa ya, oleh karena dosa eh, Israel begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini dilemparkan oleh Musa ya, di mana dua loh batu itu ya, atau dua lukot tabirit itu ditulis oleh Tuhan dengan jari Tuhan sendiri ya. Ditulisnya dalam bentuk persegi panjang, di mana persegi panjang ini kalau disatukan dia menjadi kubus begitu ya. Jadi Tuhan menulis sama halnya Bapak Ibu ya, ketika Tuhan membentuk manusia itu ya, Tuhan mengukir gitu ya dari tanah, diukir dibentuk gitu dengan jari Tuhan sendiri gitu ya. Sama halnya itu juga dua lukot Haberit itu Tuhan itu mengukirnya, menuliskannya. Tapi oleh karena dosa, dua lukot Haberit itu ya, itu Musa hancurkan gitu ya. Sehingga lukot itu hancur melebur dan melebur gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat dari batu yang sama dengan ukuran yang sama, dan Musa akan menuliskannya. Sama halnya Bapak Ibu Saudaraku, Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, mereka itu hancur lebur, dan kita juga hancur, manusia yang sudah hilang kemuliaan Allah, yang hancur begitu ya. Jadi kita harus diukir lagi, harus dibentuk lagi. Dan Musa itu sebagai imam ya, dia akan menulis di dua loh batu itu. Demikian juga Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, hamba Tuhan itu akan menulis atau memberitakan firman dalam hati kita untuk mengukir kembali firman itu ada dalam kita. Untuk mengukir kembali gambar dan rupa Allah itu ada pada kita. Dan itu bisa terjadi kalau kita seorang anak Tuhan itu suka mau belajar, dan kita belajar pada saat ini Bapak Ibu Saudaraku, itu menunjukkan kita mau diukir, mau digambar gambar dan rupa Allah itu pada diri kita. Sebab tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah serupa dan segambar dengan dia, atau selem demut ya dalam bahasa Ibraninya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah tujuan Tuhan. Dan kita juga lihat nanti sampai akhir nanti Bapak Ibu ya, bahwa pembelajaran itu ya, itu terus menerus dan berulang. Bahkan kita juga sampai nanti di di langit baru dan bumi yang baru, kita juga masih belajar. Memang karena Tuhan itu memang tidak terbatas. Jadi itu kita perlu belajar dengan apa yang tidak terbatas itu, dengan terus menerus. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, gaya kita atau pola kita atau kebiasaan kita di bumi ini, yaitu belajar dan belajar, itu juga akan terbawa nanti Bapak Ibu.
Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan ini di bumi ini sebenarnya itu nanti membuat kita biasa di olam haba di dunia yang akan datang. Tapi kalau kita tidak biasa di bumi ini untuk belajar firman Tuhan, tidak mendengarkan Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan, saya kira Bapak Ibu, sekiranya juga nanti kita masuk dalam surga, karena kita tidak biasa mendengar Tuhan, mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, kita juga nanti tidak akan kerasan di sana. Karena di surga itu firman Tuhan, Tuhan berbicara, Tuhan berkomunikasi. Jadi orang-orang yang tidak biasa belajar, tidak biasa mendengarkan firman Tuhan itu, dia tidak akan betah di sana. Dia pasti tidak akan betah di sana. Dan dia tidak akan senang di sana. Sekalipun tempat itu senang. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kita latih di muka bumi ini untuk belajar dengar-dengaran akan Tuhan. Dan pembelajaran kita Zoom ini namanya Sema Adonai gitu ya, mendengar Tuhan. Sema itu belajar, mendengar Tuhan gitu ya, mendengar dan mendengar. Baik Bapak Ibu Saudara ya. Dan ketika dua lo itu Musa membentuk lagi dan mengukir gitu ya. Jadi ketika Tuhan manusia jatuh dalam dosa ya, di mana manusia itu adalah gambar dan rupa Tuhan sendiri, di mana Tuhan sendiri juga mengukir dengan jarinya manusia itu ya. Jadi itu menjadi terkutuk. Jadi dikatakan dalam Kejadian 3, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu yang memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu ya. Jadi terkutuk tanah, di mana Adam itu asalnya dari tanah. Jadi tubuh kita ini tubuh yang terkutuk ya. Darah kita ini darah terkutuk. Sehingga Rasul Paulus mengatakan daging dan darah tidak ada mendapat bagian dalam kerajaan Allah gitu. Maksudnya daging kita yang terkutuk ini dihancurkan. Karena ini terkutuk harus dihancurkan sehingga dibuat yang baru ya, seperti yang Tuhan perintahkan kepada Musa gitu ya. Jadi karya tangan Allah yang pertama itu hancur ya Bapak Ibu ya, hancur dan harus dibuat lagi dari batu yang sama untuk diukir. Dan Tuhan memerintahkan Musa mengukirnya di yang dia buat itu gitu ya. Dia ukir dengan jarinya dan dia akan memahatnya begitu ya Bapak Ibu ya. Dalam Keluaran 34 ayat 1 dan 4, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 lo batu yang sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menuliskan pada lo itu segala firman yang ada pada lo yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Lalu Musa memahat 2 lo batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua lo batu itu di tangannya gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi di dalam Keluaran 34 ayat 27 dan 28, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Musa lah yang menuliskan itu di loh itu. Jadi Musa ini melambangkan hamba-hamba Tuhan, melambangkan imam, melambangkan nabi, melambangkan guru, melambangkan dosen yang menulis, yang menyampaikan, yang mengajari firman Tuhan kepada kita, sehingga terukir di dalam kita. Sehingga seperti yang dikatakan Rasul Paulus itu, kamu adalah
Injil yang terbuka yang bisa dibaca semua orang. Jadi kita ini adalah hasil ukiran atau hasil didikan dari hamba-hamba Tuhan yang bisa dibaca semua orang, di mana kita ini akan menjadi berkat, menjadi garam, dan menjadi terang di lingkungan di mana kita berada. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dalam Amsal 7 ayat 1-3 dikatakan, "Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, pada firman Tuhan, dan simpanlah itu perintahku dan dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku, dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah itu semuanya pada jarimu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu." Ya, jadi firman Tuhan yang kita dengar itu kita harus tuliskan atau menjadi ukiran firman yang ada pada kita, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, kembali kita ke Beresit ya Bapak Ibu ya. Kejadian 1 ayat 1 ya, di mana dikatakan Beresit bara Elohim et hasamayim peet haaretz gitu ya. Dan kita belajar mengenai peet. Ada et, ada peet gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudaraku, sangat menarik kalau kita memahami bahasa Ibrani ya. Sangat indah dan banyak nanti kita temukan hal-hal yang baru ya. Bahkan dalam satu kata itu kita menemukan banyak makna-makna yang baru gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti nanti kita sudah belajar itu, di mana pada mulanya menciptakanlah Allah Alef sampai Tab ya di surga, dan Alef sampai Tab di bumi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar mengenai peet gitu ya. Di mana Bapak Ibu Saudaraku secara piktogram ya, peet itu ya, itu dari Pap, Alef dan Tab gitu ya. Di mana peet itu tadi dari Pap, Alef dan Tab ya, jadi peet. Sedangkan et tadi Alef, Tab gitu ya. Sekarang peet itu Pap, Alef dan Tab. Di mana secara piktogramnya Pap itu adalah paku atau pasak gitu ya. Terus piktogram untuk Alef itu lembu, kekuatan atau pemimpin, dan sedangkan untuk Tab itu tanda atau pertanda atau perjanjian gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi peet gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat ini ya, jadi perjanjian dipakukan atau ditambatkan pemimpin satu perjanjian, atau dipakukan, dimateraikan pemimpin Elohim satu perjanjian gitu ya. Jadi perjanjian itu harus dipakukan, harus dipasak gitu ya Bapak Ibu ya. Harus dipakukan gitu ya. Dan di sini kita lihat ya, kita sudah melihat mengenai Alef dan Tab. Sekarang kita melihat dengan Pap gitu ya. Pap ya, ini Pap ini dia itu fungsinya dia menggabungkan ya, atau dia melindungi, atau dia menyatukan satu gitu ya, seperti kita memaku papan ya dengan papan, atau memaku papan ke tiang. Jadi pakunya itu fungsinya untuk menyatukan dan mengikat gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi menyatukan dan mengikat ya. Jadi kalau kita lihat secara apanya gitu ya, tot itu tanda gitu ya, et itu tanda, ot itu salib itu tanda. Jadi kalau peet itu gimana ya Bapak Ibu ya? Di mana Alef dan Tab itu adalah di mana Elohim dengan salib perjanjian gitu ya. Di mana kalau digabung dia, di mana Allah yang berjanji
itu ya akan ada di dalam salib gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ini ada peet gitu ya. Di mana ini peet. Jadi kalau ini bacanya kan jadi peet gitu ya Bapak Ibu. Ini pap, ini alef gitu ya. Ini tap gitu ya. Jadi peet gitu ya. Nah, ada paku gitu ya. Jadi paku ini ya, paku inilah yang menghubungkan antara surga dengan bumi, gitu ya. Pap inilah menghubungkan antara surga dan bumi, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dari secara piktogram ini dalam Kejadian 1 ayat 1 yang sudah kita belajar beberapa minggu terakhir ini, begitu ya. Jadi paku ini itulah yang menghubungkan antara Ha-Samayim dengan Haaretz gitu ya. Ha-Samayim dengan Haaretz. Jadi harus ada paku gitu ya. Harus ada penghubung. Jadi penghubungnya itu adalah paku. Dan kaf dalam bahasa Ibrani itu artinya dan atau penghubung gitu ya. Jadi yang menghubungkan antara surga, antara langit dengan bumi adalah pap atau paku. Ya. Mari kita lihat lebih jauh ya Bapak Ibu ya. Di mana Bapak Ibu Saudaraku untuk menghubungkan surga dengan bumi harus ada peet. Di mana tadi Elohim ya, ini Alef, ini Elohim dengan Tap itu salib gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Elohim itu untuk menghubungkan surga dengan bumi itu harus Alef yang mana Elohim, di Tap ini harus dipakukan. Ya. Di mana Bapak Ibu Saudaraku, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Allah itu putus. Hubungan antara surga dengan bumi itu putus gitu ya. Jadi untuk menghubungkan itu perlu peet. Peet itu di mana Alef dan Tap ini, di mana Alef ini harus dipakukan pada Tap. Di mana paku tadi itu adalah penghubung atau pengikat antara perjanjian antara bumi dan surga. Itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ini satu pola yang Tuhan sudah blueprintkan, tuliskan dalam Kejadian 1 ayat 1. Bapak Ibu Saudaraku, padahal Kejadian 1 ayat 1 ketika Tuhan dikatakan beresit bara Elohim et as-samayim peet haaretz, itu manusia belum diciptakan. Dosa belum ada gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi itulah, dan kita sudah belajar mengenai logos ya. Logos itu adalah ide atau pikiran di mana sebelum Tuhan menciptakan, idenya itu ada di pikiran Tuhan. Idenya itu sudah ada. Setelah ada idenya baru dituliskan. Seperti seorang arsitektur ya, dia membuat suatu gambar, idenya itu ada dalam pikiran dia, setelah itu baru dia gambar dengan gambar teknik ya di blueprintnya, dan di mana blueprint itu tujuannya untuk mengerjakan sesuai dengan prosedur dan waktu yang ditentukan. Jadi blueprint itu berhubungan dengan prosedur, SOP-nya, dan waktu dan biaya gitu ya Bapak Ibu ya kalau dalam arsitektur gitu ya. Jadi waktunya gitu ya, ada menentukan waktu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku seperti yang tadi ya, jadi untuk menghubungkan antara Ha-Samayim dengan Haaretz itu harus ada paku. Paku itu harus dipakukan pada kepala sapi dengan salib. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi hubungan manusia dengan Allah itu
bisa terhubung kembali ketika Alef, sang logos, dipakukan, disalib dengan paku. Jadi harus ada penumpahan darah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku kan kita memikirkan kok sudah ada tertulis di Kejadian 1 ayat 1. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku nanti kita lebih lanjut di Kejadian 1 ayat 1 itu terhubung dengan kitab Wahyu. Bahkan terhubung nanti kekekalan. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya saya sering katakan ya ketika kita belajar bahasa Ibrani gitu ya. Ketika kita belajar bahasa Ibrani gitu ya. Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu maknanya ya paling berapa kita pahami. Maknanya 1, 2, 3, 4, bahkan 10. Tapi ketika kita mendalaminya dalam bahasa aslinya, dalam bentuk pardesnya, pesa tremes derasnya tadi, notarikon, terikon, dan gematria, di situ ada 1000 makna terkandung, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita bersyukur Tuhan berikan kesempatan kita belajar gitu ya, belajar bahasa Ibrani ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, untuk menghubungkan surga Samaim dengan bumi perlu salib, perlu Elohim, Alef, Tab, harus dipakukan, disalib, dan harus tertumpah darahnya. Jadi harga yang dibayar untuk menghubungkan kembali surga dan bumi itu adalah salib. Itu ya Bapak Ibu ya. Padahal Kejadian 1 ayat 1, manusia belum ada, dosa belum ada, tapi di situ sudah terukir gitu ya, sudah terblueprint gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Bapak Ibu Saudaraku ya, ketika Musa membuat atau mengukir batu ini ya, batunya ini sangat berat gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau dihitung itu kan itu 3 telapak tangan itu lebarnya, tingginya 6 telapak tangan gitu ya. Jadi batu itu sangat berat gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, ketika batu ini diukir Musa dan dia naik ke gunung apa itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya, Sinai ya. Nah, kalau kita lihat itu Musa itu kan usianya sudah 80 tahun. Jadi dia sudah apa namanya cukup tua gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia sudah cukup tua gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bayangkan Bapak Ibu Saudaraku ya, 3 telapak tangan gitu ya ukuran lebarnya dan 3 telapak tangan ukuran tingginya. Nah, jadi kalau disatukan dia jadi kubus gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi 3 telapak tangan batu itu sangat berat gitu ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu ya, ketika batu itu dibawa Musa itu sangat berat dan gunung itu tinggi. Bagaimana Musa membawakannya itu, dan ketika dia turun dia membawa batu itu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, dalam mindset Yahudi dan dalam pemahaman Yahudi gitu ya, bahwa batu yang Musa bawa itu tidak tertarik oleh gaya gravitasi gitu ya Bapak Ibu ya. Ini juga agak mungkin kita berpikir kok bisa gitu ya. Tapi dua lo batu yang Musa pegang itu, dia tidak terikat dengan gaya gravitasi. Jadi artinya batu itu tidak memiliki berat, atau artinya jadi batu itu mengangkat dirinya sendiri atau melayang gitu ya, carry their own weight gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ketika Tuhan Musa membawa itu, dia tidak berat gitu ya. Padahal kalau ukurannya kan itu sangat berat gitu ya. Nggak usah apa namanya 3 telapak tangan dikali 6 telapak tangan
terus kali 2 gitu ya. Satu telapak tangan aja batu itu sangat berat gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi memang dalam pemahaman orang Yahudi ya, dan mereka menafsirkan ketika Musa itu membawa itu 2 batu pertama itu terlepas dari gaya gravitasi bumi. Jadi tidak berat. Bayangkan saja Bapak Ibu Saudaraku, seorang bapak, opung apalah, orang tua yang usia 8 tahun disuruh naik ke gunung membawa batu itu gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Itu sangat berat. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, batu yang memuat firman itu melayang. Itu menurut Pirkei de Rabbi Eliezer 45 ayat 8 sama Legend of Zeus 3:2-108. Jadi batu yang dibawa Musa tadi itu melayang. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku batu yang memuat firman Tuhan itu melayang? Bapak Ibu Saudaraku ya, begini ya Bapak Ibu ya. Bumi kita ini memiliki gaya gravitasi ya, dan kita yang ada di muka bumi ini juga memiliki gaya gravitasi, bukan gaya ya, daya tarik akan dunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita ini dipenuhi firman Tuhan, ketika kita menikmati firman Tuhan, seperti yang Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku gitu ya, akan kekurangan aku. Tapi dikatakan dalam bahasa aslinya itu kan Adonai Roi gitu ya, Tuhan adalah gembalaku, tapi saya tidak membutuhkan apa-apa lagi. Artinya begini ya Bapak Ibu ya, ketika Daud itu menikmati Tuhan, dia tidak membutuhkan apa-apa lagi. Ketika dia menikmati Tuhan, kenikmatan akan dunia ini akan hambar gitu ya. Kenikmatan akan dunia ini akan hambar. Kenapa? Kenikmatan akan Tuhan, kenikmatan akan firman Tuhan itu jauh lebih nikmat dibandingkan apa yang ada di dunia ini. Itulah yang Daud katakan. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku ya, batu yang memuat firman Allah itu tidak akan terikat dengan daya tarik bumi. Dan manusia atau anak-anak Allah yang cinta akan Tuhan, cinta akan firman Tuhan, dia tidak akan terikat akan percintaan dunia, akan kenikmatan dunia. Dia akan merasakan hambar dunia ini. Kenapa? Karena firman Tuhan itu termatrai, tertulis di dalam loh hatinya. Sehingga Paulus mengatakan pengenalanku akan Kristus itu jauh lebih dari apapun. Sehingga Paulus mengatakan apa yang kubanggakan di dunia ini sebelum saya mengenal Kristus itu, ya kebanggaan dunia, kuanggap sampah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang cinta akan Tuhan itu, dia tidak akan terikat akan dunia ini. Dia tidak bisa didistraksi oleh dunia ini. Dia tidak akan bisa menikmati dunia ini lagi. Karena kecintaannya dia akan lebih indah, lebih mulia, lebih nikmat dibandingkan apapun yang ada di dunia ini. Yang menjadi masalah, banyak anak-anak Tuhan masih terikat akan dunia. Kenapa? Mereka ribut dengan jabatan, mereka ribut dengan uang, mereka ribut dengan pelayanan, mereka ribut dengan bagian-bagian yang ditentukan. Kenapa? Karena mereka belum menikmati Tuhan. Karena mereka masih terikat dengan dunia ini. Sehingga mereka itu tidak bisa melayang, tidak bisa menikmati Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, orang yang menikmati Tuhan, orang yang menikmati firman Tuhan, dia akan melayang. Dia tidak terikat lagi dengan dunia ini. Dia tidak terikat dengan hal-hal yang ada di dunia ini.
Sama halnya Bapak Ibu Saudaraku seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan ya, dikatakan di Lukas ya Bapak Ibu Saudaraku ya, sama Matius ya, firman itu ditabur ya, tapi dia ada di hatinya firman itu, tapi oleh karena kenikmatan dunia, kekhawatiran akan dunia ini, sehingga firman itu terjepit gitu ya, sehingga firman itu tidak bertumbuh gitu ya, sehingga orang itu akan tertarik oleh dunia ini, tertarik oleh percintaan dunia ini, Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu kita menikmati firman Tuhan gitu ya, jadi kita tidak akan hambar hal-hal yang ada di dunia ini. Kita tidak apalagi berjuang hal-hal dunia ini. Misalnya Bapak Ibu ya, mengenai warisan orang tua gitu ya. Kita tidak bukan berarti tidak butuh Bapak Ibu ya. Tapi kita sudah menikmati Tuhan. Kalau itu udahlah gitu ya. Seperti Bapak Abraham gitu ya. Ketika Bapak Abraham itu bersoal jawab dengan Lot gitu ya, di mana gembala-gembala Bapak Abraham dengan gembala-gembala Lot itu ribut, sehingga Bapak Abraham berkata kepada Lot, oke, pilih, mau pilih mana? Kalau kamu ke utara, saya ke selatan. Kalau kamu ke timur, saya ke barat gitu ya. Ya seharusnya yang menentukan itu kan Bapak Abraham gitu ya. Saya yang memimpin, saya itu pamanmu, saya ini adalah bapak angkatmu, seharusnya saya yang menentukan. Ini tidak. Dia mengatakan pilih. Kenapa? Karena dia tidak menikmati dunia, dia lebih menikmati Tuhan dibandingkan dunia ini. Sehingga dia mengatakan pilih, mau pilih mana? Ternyata si Lot memilih di lembah Sungai Yordan. Memang di situ lebih hijau, lebih berair gitu ya, lebih banyak duitnya, lebih berair gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Dia Bapak Abraham dia kalau kamu ke lembah Sungai Yordan, ya saya ke utara gitu. Kalau kamu ke selatan, saya ke utara gitu. Sekalipun di utara itu bersang tidak masalah. Kenapa? Saya lebih menikmati Tuhan daripada hal-hal dunia ini. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, Lot itu lebih menikmati dunia ini dibandingkan Tuhan. Sehingga Lot itu sekalipun dia kaya, orang kaya yang hebat dia di Sodom dan Gomora itu, semua kekayaannya itu habis. Semua kekayaannya itu tinggal di situ. Bahkan istrinya juga tinggal di situ, Bapak Ibu Saudaraku ya. Itu akibat percintaan dunia. Harta yang kita miliki ini juga bahkan istrinya tinggal gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi itu beda berkat Tuhan. Kalau berkat Tuhan itu kekal, berkat Tuhan itu terus, tapi berkat dunia ini hilang gitu ya, hangus ya. Seperti Amsal dikatakan itu, kalau kamu melihat kekayaan itu dia seperti burung raja wali gitu ya, yang bisa dia terbang gitu ya, hilang seketika begitu ya Bapak Ibu ya. Dan di mana Yakobus juga mengingatkan ini, dikatakan hai kamu orang yang tidak setia gitu ya, percintaan akan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Percintaan dengan dunia ini permusuhan dengan Allah. Hamba-hamba Tuhan yang mencintai dunia ini sesungguhnya itu adalah musuh Allah. Bapak Ibu Saudaraku, ini menjadi apa bagi kita, menjadi ini menjadi perhatian yang serius bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita mencintai dunia ini lebih daripada Tuhan. Dikatakan hai kamu yang setia gitu, dikatakan dalam Yakobus. Kata setia itu sebenarnya itu dalam bahasa aslinya itu pezina gitu ya Bapak Ibu ya. Hai kamu orang-orang yang berzina. Artinya orang yang mencintai dunia ini adalah perzinahan ya. Orang yang mencintai dunia ini adalah berzina gitu ya. Mencintai dunia ini. Kamu yang setia, percintaan dengan dunia adalah zina, adalah musuh Allah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu ya. Jadi batu dua lo itu
Karena itu tertulis firman Tuhan, Payomer, sang logos itu ada di situ dituliskan, sehingga dia melayang. Dia tidak terikat dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Dia bebas dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Dia tidak terpengaruh, dia tidak terdistraksi apapun. Demikianlah sesungguhnya hamba Tuhan yang benar-benar. Dia tidak terpengaruh oleh apapun. Dia terganggu dengan hal-hal apapun, termasuk jabatan pelayanan apapun, dia tidak terganggu. Kenapa? Karena kecintaan dia akan Tuhan. Kecintaan dia akan Tuhan. Seperti Daud itu, sekalipun dia menari-nari di hadapan Tuhan dengan telanjang gitu ya, membuka bajunya maksudnya gitu ya Bapak Ibu ya, yang dimana Milka itu menganggap rendah, tapi dia nggak peduli gitu ya. Bahkan dia mengatakan, seperti hewan aku di dekatmu. Sekalipun aku seperti hewan, tapi aku tetap di dekatmu Tuhan gitu ya. Nggak peduli saya, aku ini sebenarnya raja, tapi biarpun saya seperti hewan, saya yang penting saya ada di dekatmu gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi itu ya. Jadi itu dua loh batu tadi yang berat itu, 3 telapak tangan itu ya, dikali 6 telapak tangan gitu ya, panjang kali lebar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi disatukan jadi kubus, itu berat kali batunya itu ya. Tapi Musa itu sudah tua, nggak mungkin dia membawa itu berat gitu Bapak Ibu ya. Tapi memang menurut The Rabbi Eliezer dan Legend of Zeus itu, bahwa batu itu melayang. Ya Bapak Ibu ya. Ya, firman Tuhan itu melayang. Logos itu melayang. Hadapar itu melayang gitu ya Bapak Ibu ya. Dan itu juga yang dibuktikan oleh Tuhan kita Yesus berjalan di atas air. Dalam Matius 14 ayat 22-23, firman itu melayang di atas air. Kenapa? Karena firman itu, sang logos itu tidak terikat dengan dunia ini. Tidak terikat apapun di dunia ini. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang masih terikat dengan dunia, seperti Yakobus katakan, itu berzina. Itu permusuhan dengan Allah. Kata permusuhan dalam dalam Yakobus itu ya Bapak Ibu Saudaraku, itu sama halnya dengan di Kejadian 3 itu permusuhan. Aku akan mengadakan permusuhan. Kata permusuhan di situ dalam bahasa aslinya itu sama artinya, permusuhan berdarah gitu ya. Permusuhan dendam kesumah itu. Itu kata permusuhan yang di Kejadian itu dengan Yakobus itu sama kata itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi permusuhan gitu ya, permusuhan berdarah gitu antara ular dengan keturunan manusia gitu ya, keturunan perempuan, keturunan perempuan itu ya. Jadi ada permusuhan berdarah. Artinya satu harus mati gitu ya. Satu harus mati. Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, itu kata Tuhan. Pilih gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi firman Tuhan itu, sang logos itu tidak terikat dengan dunia ini. Sang logos itu tidak terikat dengan hal-hal yang apapun di dunia ini. Sehingga sang logos itu melayang. Sang logos itu berjalan di atas air. Dia melayang karena sang logos itu adalah payomer. Sang logos itu adalah pencipta. 10 payomer, 10 ucapan berkat atau ucapan bahagia di Matius, dan 10 firman. Itu satu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dilakukan dalam perjanjian baru, apa yang dikerjakan di perjanjian baru, itu dilatar belakangi dari perjanjian lama. Dan perjanjian baru itu adalah penggenapannya. Dan sang logos itu payomer, di mana kita sudah lihat Bapak Ibu Saudara ya, payomer itu adalah Allah berfirman. Payomer itu ada 10. Ada 10 di Luhot Haberit, di perjanjian itu. Dan sang logos itu juga berkhotbah di atas bukit, 10 ucapan berkat atau ucapan bahagia. Dan sang logos itu melayang.
dan Sang Logos itu di atas air melayang. Dia tidak terikat dengan apapun. Ya, jadi itulah Bapak Ibu Saudaraku ya, sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita juga harus melayang. Artinya kita tidak terikat dengan gravitasi percintaan, kenikmatan dunia ini. Dan kita juga belajar mengenai filosofi, filsafat Yahudi beberapa bulan yang lalu ya Bapak Ibu ya, di mana orang Yahudi itu adalah mereka itu tanah air mereka itu adalah Torah. Memang firman Tuhan itulah harta kita Bapak Ibu ya. Firman Tuhan itulah satu-satunya menjadi tanah air kita. Dan Bapak Abraham, Ishak dan Yakub juga meneladani dalam hal itu, sehingga mereka membangun rumah itu tidak bentuk permanen dari batu. Mereka hanya membangun kemah. Bukan mereka tidak mampu. Bapak Abraham, Ishak dan Yakub itu orang-orang kaya. Bapak Abraham itu raja. Dia bisa menaklukkan raja gitu ya. Sehingga dia raja. Sehingga dia ketika dia mau membeli Makapela itu gitu kan, ya Tuhan raja di sini, sesuka hati Tuhan mau ambil gitu kata orang-orang di situ Bapak Ibu ya. Jadi dia bukan tidak mampu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Abraham itu hanya membeli tanah kuburan. Dia tidak membeli tanah untuk rumah, tanah untuk istana dia tidak beli. Dia hanya membeli tanah kuburan. Bayangin Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi itu menjadi teladan bagi kita Bapak Ibu Saudaraku ya. Jangan kita membangun kenikmatan kerajaan di dunia yang fana ini. Biarlah kita membangun kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Karena kita akan nanti masuk ke dunia yang akan datang, yaitu olam haba ya. Wah, ya Bapak Ibu ya. Waktu kita sudah banyak ya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Sang Logos itu ya, hadapar itu melayang gitu ya. Dalam di Matius dikatakan ya, Matius 14 ya, saya baca 28 ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia, mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ya, Petrus ini masih merasakan dunia ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dia masih mempertimbangkan dunia ini dengan Tuhan. Seharusnya Petrus ini fokus dengan Tuhan. Tapi dia masih menikmati, masih mempertimbangkan dunia, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus belajar lebih lagi. Ya, Bapak Ibu ya, Yesus terangkat ke surga, itu dalam Yesaya 55 ayat 11, firmanku itu ya, kata Tuhan akan melakukan sesuai dengan kehendaki, dan dia akan berhasil gitu ya. Jadi Yesus yang adalah Sang Logos yang tidak terikat dengan gravitasi dunia, hal-hal yang di dunia ini, ya dia terangkat. Memang dia tidak terikat dengan dunia ini. Sang Logos itu, firman itu tidak terikat dengan dunia ini. Karena Sang Logos, Payomer itu adalah pencipta dunia ini. Jadi dia tidak terikat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita analisis secara pikiran kita, orang-orang yang terangkat itu ya pasti orang-orang yang tidak terikat dengan dunia ini, artinya orang-orang yang penuh dengan firman Tuhan gitu ya Bapak Ibu ya. Yang masih cinta akan dunia ini, dia tidak mungkin terbang karena dia ada gravitasi yang kuat mengikat dia gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi Sang Logos tidak ya Bapak Ibu ya. Dibuktikan kenaikannya. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Beresit ya. Dibutuhkan paku untuk mengukir firman di atas batu. Tadi kata paku tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi paku, dibutuhkan paku untuk mengukir firman di atas
batu. Kita ini tadi Bapak Ibu Saudaraku, tanah yang ditulis atau yang digambar oleh tangan Tuhan ya. Jadi seperti yang minggu yang lalu saya singgung, ketika Tuhan mengatakan mengenai orang Farisi yang mempertanyakan bayar pajak atau biaya cukai itu gitu ya. Tuhan berkata, berikan 1 dinar ke saya. Orang Farisi itu memberikan, ini gambar dan rupa siapa? Oh, ini gambar, maaf, ini gambar dan tulisan siapa? Ini gambar dan tulisan Kaisar. Ya karena ini gambar dan tulisan Kaisar, berikanlah kepada Kaisar. Kamu ini kan gambar dan tulisan Allah. Kamu ini gambar dan tulisan Allah. Jadi karena kamu ada gambar dan tulisan Allah, harus kamu kembali kepada Allah, gitu ya Bapak Ibu. Harus kamu seperti gambar dan rupa Allah, gitu ya. Bukan masalah-masalah itu lagi, gitu ya. Jadi itu ya. Jadi untuk mengukir lagi kita ini perlu paku, peet, gitu ya. Ini peet, paku, alep, tap, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, untuk mengukir kita itu perlu paku. Jadi kita lihat sekilas mengenai Beresit bara ini ya. Beresit bara Elohim et Hasamaim peet haaretz gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam membaca teks ini kita bisa membacanya dari sudut piktogram, dari sudut gambar gitu ya. Peet tadi itu ya, peet tadi itu adalah salib atau Yesus Sang Logos yang disalibkan. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku kita lihat Beresit bara Elohim itu dibaca dari kanan ke kiri ya, betul ya, dari kanan ke kiri. Beresit bara Elohim et Hasamaim peet haaretz. Sekarang kita membaca dalam bentuk piktogram ya, dalam bentuk piktogram yang mana piktogram itu bisa dibaca dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Ya, itu keunikan satu bahasa Ibrani. Dia bisa dibolak-balik dan bisa dibaca bolak-balik gitu ya. Seperti yang ini ya Bapak Ibu ya. Ya, seperti ini ya. Ini kan juga dibolak-balik ini, alef, tap ya. Jadi dia bisa dibolak-balik gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pembacaannya juga dia berbolak-balik kalau untuk membaca secara piktogram gitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita membaca secara piktogram mengenai Kejadian 1 ayat 1 gitu ya. Kalau secara piktogram ini ya Bapak ya, Ibu ya. Beresit bara Elohim et Hasamaim peet haaretz. Oke, sekarang kita baca dari dari kiri ke kanan. Tadi kita baca dari kanan ke kiri. Sekarang kita baca dari kiri ke kanan dalam bentuk piktogram. Ya, Bapak Ibu ya. Dalam bentuk piktogram. Haaretz ya, Bapak Ibu Saudaraku ya, perhatiin. Haaretz adalah bumi. Ya. Bumi. Kita membaca dari secara gambar ya. Bumi ya, kita yang di bumi ini ya, kita yang di bumi yang seperti Tuhan katakan, pikul laku, barang siapa mengiring aku, dia harus memikul salib dan menyangkal dirinya. Itu ya. Bumi ini, kita yang di bumi ini untuk mencapai surga Hasamaim ya, kita harus peet. Bumi ini untuk mencapai surga dia harus ada peet. Peet itu maknanya Bapak Ibu Saudaraku ya, ini ada paku, itu pap, alep ya, alep itu adalah Sang Logos, Elohim, dan tap ini adalah salib. Ya,
Jadi bumi untuk mencapai surga harus disalibkan, dipakukan. Dan ini peet ini tadi, peet yang ini ya, itu adalah penghubung paku, Elohim disalib, ya. Paku, Elohim disalib, gitu ya. Untuk menghubungkan bumi dan surga perlu dipaku Elohim disalib. Itulah Yesus Kristus disalib. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi bumi dia harus peet, ya. Kita bacanya dari kiri ke kanan ya tadi ya. Dari kiri ke kanan. Bumi ini kita yang di bumi yang sudah terkutuk tadi, terkutuklah tanah ya. Kita harus kembali ke surga itu, mau ke surga itu harus disalibkan, dipaku Elohim di atas salib. Setelah itu baru masuk ke Hasamayim, ya Hasamayim ya. Jadi ini Hasamayim, dari bumi menuju Samayim atau jembatannya adalah salib menuju Samayim ya. Itu ya. Sekarang kita lihat untuk lebih lanjut lagi. Hasamayim, setelah di Hasamayim, ini tadi Hasamayim ya. Setelah di Hasamayim, Elohim. Kita menuju Bapa harus memikul salib. Menuju Bapa. Ya, menuju Bapa ini kita harus memikul salib. Tuhan katakan, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jadi ini adalah pembelajaran, ini tidak ada paku. Ini adalah pembelajaran, memikul kuk. Yang tadi dari bumi ke Hasamayim itu perlu paku, perlu penumpahan darah gitu ya. Setelah di Hasamayim, kita menuju Elohim itu harus memikul salib. Itu merujuk kepada pembelajaran. Belajar mengenal Tuhan. Belajar firman Tuhan. Jadi kita masuk ke Elohim. Ya, Bapak Ibu ya. Dari Hasamayim tadi kita memikul salib Alef Tab terus menuju Elohim ya. Oke, sekarang kita lanjut. Dari Elohim ya, setelah kita ada di Elohim di dalam Bapa, kita diciptakan baru. Dicipta ulang, diciptakan baru, bara ya, menciptakan untuk menjadi ciptaan yang semula. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, rencana penyelamatan itu dikembalikan manusia itu ke rancangan semula. Ya ini, resit itu, beresit pada mulanya, pada rencana semula. Rencana semula itu apa? Rencana semula Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Ya, Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak mau menyinggung ke eskatologi ya. Tapi di Kejadian 1 ayat 1 itu bicara eskatologi juga. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat. Bumi untuk menuju kembali ke Hasamayim perlu darah. Ini. Peet. Beresit, bara, Elohim, et, Hasamayim, peet, haaret. Ya, bumi. Bumi ini terkutuk. Dikembalikan ke Hasamayim itu perlu penumpahan darah, yaitu peet. Ya. Dari peet ini masuk menjadi Hasamayim. Dari Hasamayim menuju Elohim perlu et.
ya. Dan setelah ada di Elohim, di bara atau dicipta ulang menjadi ciptaan semula. Nah, jadi Tuhan itu tidak merubah rencananya, tapi ini dikembalikan ke rencana semula, dikembalikan ke base design gitu ya, rancangan semula gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu pembacaan gambar itu. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku ya, saya singgung tadi mengenai eskatologi ya. Bumi kita sudah berdosa, ditebus, masuk ke surga. Di surga, Bapak Ibu, saya nggak apa ya, ini mungkin ada macam-macam pemahaman secara apa eskatologi, sebenarnya saya tidak mau menyinggung, tapi ini sekilas ya Bapak Ibu ya. Di surga kita masih belajar memikul salib. Bapak Ibu Saudaraku, di kitab Wahyu dikatakan di Wahyu 20 di mana setelah apa namanya ya, ada kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu di mana iblis itu, setan itu diikat gitu ya, diikat dia ya. Jadi setelah diikat, disinilah posisinya itu dia diikat, posisinya di sini menuju Elohim gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi setelah diikat nanti dia dalam waktu singkat dilepaskan dia, dan dilepaskan dia pada saat disinilah nanti ya, pada saat di sini dia dilepaskan gitu ya. Setelah kita belajar ini ke Elohim, di sini dia lepaskan, disinilah dia menyesatkan penyesatan terakhir. Dan disinilah diuji Bapak Ibu ya. Kita yang rajin belajar ini memikul salib, yaitu belajar, di sini diuji. Setelah ujian terakhir itu nanti baru di bara. Baru di wisuda. Ya Bapak Ibu ya. Udah di wisuda baru ke rencana semula. Gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah kerajaan 1000 tahun dikatakan ya, ini apa namanya, eskatologi ini tidak apa ya, itu bentuk tanda tidak mutlak 1000, tidak. Itu menunjukkan gambar-gambar atau apa namanya, alegoris itu ya. Jadi setelah 1000 tahun setan itu dirantai gitu ya. Setelah dirantai nanti di sini ada kerajaan 1000 tahun yang di sini ya Bapak Ibu ya. Karena di sini ada pembelajaran tanpa paku ya. Jadi pembelajaran tanpa paku itu di sini pelajaran, pikul laku yang kupasang, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita belajar dan kita menuju menjadi Elohim, menjadi Allah, segambar serupa dengan Allah. Setelah itu dilepaskan di sini, disinilah nanti penyesatan yang terakhir ya, baru masuk ke wisuda. Atau mungkin gambarannya Bapak Ibu ya, disinilah apa sidangnya ya, sidang hijau gitu ya Bapak Ibu ya, disertasi atau skripsi gitu atau tesis, baru di sini baru di bara, dicipta baru untuk dikembalikan ke rencana semula. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini jadi gini Bapak Ibu Saudaraku ya, dalam Kejadian 1 ayat 1 itu bisa kita lihat Bapak Ibu ya, itulah blueprintnya itu. Bahkan di Kejadian 1 ayat 1 kita sudah bicara di kitab Wahyu, di mana penebusan di sini terus masuk ke surga, dan di surga kita belajar memikul salib, di mana Bapak Ibu Saudaraku ya, udah itu kita menuju ke Bapa Elohim, baru di sini nanti ada ujian terakhir, baru masuk ke penciptaan bara, penciptaan baru untuk dikembalikan ke rencana semula. Jadi pola itulah yang bisa kita baca dari piktogram menurut apa namanya pemahaman dari Pardes gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi
ayat 1 ini ya. Tapi next kita lanjutkan karena minggu depan kita masuk ke genealogi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itulah sekilas Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi saya ulangin, dunia sudah terkutuk, dia harus ditebus, peet, dipaku, di mana peet ini papaku, sedangkan tadi itu apa namanya, itu tadi Elohim, yang ini Elohim atau Sang Logos, tab ini adalah salib, tab ini adalah salib. Jadi peet gitu ya, bukan tapi peet. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi peet. Setelah ini masuk ke samayim, samayim, surga. Masuk surga di sini tetap pembelajar. Karena memang di surga itu nanti kan Tuhan katakan aku akan angkat pemimpin gitu ya, menjadi hakim gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi di sini masih proses pembelajaran. Masuk ke Elohim. Menjadi Elohim. Dan Bapak Ibu Saudaraku ya, disinilah nanti ujian terakhir. Di sini kalau posisi di sini tadi kan di sini apa namanya, iblis itu diikat kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun itu bukan apa, bukan 1000 gitu ya Bapak Ibu Saudara, itu bentuk alegoris gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini dilepaskan waktu singkat, baru masuk ke bara, ciptaan yang baru. Bara ini penciptaan baru setelah teruji di sini. Setelah itu masuk ke rancangan semula. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kembali ke rencana semula gitu ya. Jadi rencana semula manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Ya Bapak Ibu ya. Oke, saya kira itu saja dulu pembelajaran kita malam ini. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu. Dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Sebelumnya kita akan berdoa ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Saya akan tutup dulu. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengajari kami Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, ketika kami menikmati firman-Mu, menikmati Engkau, kami akan hambar Tuhan akan percintaan dengan dunia ini. Biarlah itu jadi bagi kami Bapa, supaya kami tidak terikat dengan hal-hal yang ada di dunia ini, di mana dunia ini akan hilang. Tuhan Yesus, tolong kami Bapa, ampuni atas kelemahan kami, ketidakberkenanan di hadapan-Mu Tuhan, sebab kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, berkat-Mu Tuhan buat pelayanan Sema Adonai, kiranya Tuhan yang terus memimpin, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di Sema Adonai, Tuhan berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami juga berdiskusi, bertanya jawab, kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan tolong juga. Pujilah nama-Mu, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya.